Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya ingin menonton video ini. Jadi sesuai dengan judul video ini saya akan bercerita kisah dan perjalanan saya sampai bisa menjadi jamaah seperti sekarang ini. Jadi alhamdulillah sekarang saya sudah berkeluarga, sudah dikaruniai satu orang anak ya. Jadi langsung saja saya cerita bagaimana awal mula dan seperti apa ceritanya. Oke. Jadi pada saat itu usia saya sekitar kurang lebih 20 sampai dengan 21 tahun insya Allah ya pada saat itu. Jadi tepatnya saya itu di kelas 3 SMK ya. Jadi di kelas 3 SMK. Waktu zaman saya sekolah dulu, saya ini termasuk salah satu orang yang fanatik tentang masalah agama ini ya. Jadi saya tuh salah satu orang yang penasaran tentang agama itu. Saya suka dengan hal-hal yang berbau agama. Jadi di usia saya 21 tahun insya Allah kelas 2 kelas 3 SMK, saya itu sudah mengenal atau sudah tahu, sudah dengar tentang jamaah ini ya. Saya sudah dengar tentang jamaah ini, cuman belum saya dalami ya. Jadi pada saat itu teman-teman sekolah saya itu juga sudah ada yang jamaah, sudah ada yang warga LDII ya, sudah ada yang warga LDII, tapi saya belum terlalu mengenal, belum terlalu tahu tentang organisasi LDII ini. Jadi di sini pada saat saya ingin lulus sekolah ini ya, pada saat saya ingin lulus sekolah ini saya ingin mulai mendalami dan mulai penasaran ingin tahu seperti apa organisasi LDI ini ya. Jadi karena yang saya dengar dari telinga ke telinga, dari mulut ke mulut ya, dari ya kabar-kabar burung itu ya, banyak yang bilang seperti ini. Kalau organisasi LDI itu kalau kita sholat di masjid mereka atau main ke rumah mereka dipel, itu sudah familiar banget ya, sudah familiar di masyarakat umum. Kalau LDI itu sholat di masjid LDI itu pasti dipel ya. Kebetulan saya ini tinggalnya di Lampung, tepatnya di Kabupaten Waikanan, Kecamatan Kasoi. Jadi rumah saya dengan komplek itu kurang lebih kalau ditempuh dengan perjalanan sepeda motor itu bisa memakan waktu 10 sampai dengan 15 menit ya. Jadi lumayan jauh ya. Jadi di tempat saya itu di Kecamatan Kaso itu belum ada organisasi LDII. Jadi masih sangat asing bagi warga atau masyarakat khususnya di Kecamatan Kaso. Baru ada jamaah itu di kecamatan tetangga. Jadi tempatnya itu di Kecamatan Blambangan Umpu ya. Nama kelompoknya itu kelompok Gistang ya. Nah, jadi saya punya teman di kelompok Gistang itu ya. Jadi saya sempat bertanya dulu kepada teman saya itu kan, apa benar main ke rumah orang LDI itu dipel begitu. Saya tanya begitu ke teman saya. Ya jawab teman saya ya enggak ada yang seperti itu, karena ya sesuai dengan pengalaman saya main ke rumah dia ya, itu ya biasa-biasa aja, tidak ada yang dikatakan orang tadi itu tidak ada ya, tidak benar ya. Jadi saya mulai penasaran lagi, kok nggak benar yang diomongin orang tadi begitu kan. Jadi waktu saya sudah lulus sekolah ini saya sudah mendalami LDI itu seperti apa, dan saya pada saat setelah lulus sekolah itu saya pergi cari kerja ke daerah Palembang. Daerah Palembang tepatnya di daerah 15 Ulu. Jadi saya itu tinggal di Palembang Ilir ya, Palembang Ulu, maaf. Di Palembang Ulu, tempatnya di 15 Ulu ya. Nah, alhamdulillah ya. Di tempat tinggal saya itu di 15 Ulu itu ternyata tempat tinggal saya itu deket dengan komplek itu. Jadi kurang lebih kalau jalan kaki itu
3 menit sampai ya, insya Allah 3 menit sampai dari rumah ke komplek itu, 3 menit sampai. Jadi nama kelompoknya itu di 15 Ulu itu kelompok 15 Ulu. Nah, kelompok 15 Ulu itu masjid desa. Jadi di sana ada 2 kelompok, kelompok siang dan kelompok malam. Jadi saya itu di sana ikutnya di kelompok malam ya. Insya Allah kalau dulu Pak Yainya Bapak Hambali ya, Bapak Hambali. Jadi saya semakin senang gitu, senang dan sekaligus penasaran. Nah, kata saya, waktu saya lihat plang LDI itu, saya merasa kok di sana saya ketemu plang LDI, di Palembang juga saya deket dengan plang LDI. Jadi saya semakin penasaran. Jadi pada saat itu yang saya lakukan ya, pada saat itu yang saya lakukan itu hanya mencari informasi. Jadi informasi yang saya dapatkan itu via media sosial ya, seperti YouTube, Google ya, seperti itu. Jadi saya pada waktu itu cari informasi tentang LDI itu, tentang organisasi LDI itu hanya dari media YouTube ya, dari YouTube. Di sana itu, di YouTube itu informasi yang saya dapat itu ya hampir sama dengan informasi yang saya dapat di luaran. Karena di YouTube ini ternyata banyak sekali akun-akun yang tidak bertanggung jawab ya. Banyak sekali akun-akun yang tidak bertanggung jawab yang bikin konten menjelek-jelekan LDI ini. Jadi setelah saya nonton kontennya mereka, videonya mereka ini, semakin buat saya tuh penasaran, apa bener. Jadi hampir setiap pulang kerja saya itu terus menggali informasi di di media sosial, di YouTube. Terus kemudian untuk lebih memastikannya lagi, pada saat itu saya gabung di grup, insya Allah itu grup LDI Sejagat ya, di Facebook LDI Sejagat. Jadi pada saat itu saya belum jadi warga LDI, tapi saya sudah bisa masuk. Jadi saya sudah bisa masuk di dalam grup itu ya. Jadi karena saya sudah sering sudah sering mencari informasi di YouTube ya tentang LDI tadi. Jadi saya di ACC oleh admin tadi, karena saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LDI Sejagat itu. Padahal pada saat itu saya pribadi itu belum jadi warga LDI ya. Nah, itu juga saya kaget juga itu sebenarnya ya. Kaget juga. Jadi awal mulanya itu semakin saya mendalami dan penasaran itu, membuat saya itu sangat-sangat penasaran dan ingin membuktikan gitu ya. Sangat penasaran dan ingin membuktikan apakah benar omong-omongan orang yang diomong-omongin orang itu apa benar atau apa hanya hoax gitu kan. Nah, jadi saya itu di 15 Ulu itu ya, karena tempat tinggal saya deket dengan masjid itu ya, saya pengen membuktikan rasanya sholat di masjid LDI itu benar tidak dipel gitu ya. Nah, tapi saya juga takut dengan gimana kalau misalnya nanti omongan orang itu benar. Nah, jadi saya nggak enak dong kalau omongan orang itu benar. Jadi antara rasa takut dan rasa ingin mengetahui itu lebih besar rasa ingin mengetahui daripada rasa takut saya tadi. Jadi setiap waktu sholat, setiap 5 waktu sholat itu ya, dari mulai subuh sampai dengan isya itu ya, saya tuh pengen sholat di masjid, ikut sholat di masjidnya LDI. Buat apa? Buat membuktikan omongan-omongan yang di luar tadi. Jadi pada saat itu saya coba untuk datang sholat maghrib. Ternyata masjidnya itu beda ya, masjid jamaah itu sama dengan masjid-masjid yang lain itu. Kalau masjid jamaah itu dulu waktu saya baru mau ikut itu jamaahnya rame ya. Sholat maghrib itu, sholat apa aja jamaahnya rame kalau di masjid jamaah itu. Nah, di situ saya heran, kok rame bener yang sholat di masjid ini ya. Beda sama masjid-masjid yang sebelumnya gitu. Masjid-masjid yang biasanya itu beda. Jadi saking banyaknya jamaah itu, saya tuh takut gitu kan.
takut karena saya bukan warga LDII. Jadi saya sudah sampai depan plang, plangnya LDII itu saya berpikir lagi karena rasa takut saya tadi ya, gimana kalau misalnya omongan orang itu benar, tempat saya sholat nanti dipel. Jadi gak jadi niatan saya mau ikut sholat maghrib berjamaah di masjid tadi. Jadi saya pulang sholat di rumah. Ya. Terus berikutnya hari berikutnya juga sama. Jadi saya dengar omongan orang, kalau kita ingin mengetahui sesuatu itu kita jangan tahu dari orang ya. Kalau kita ingin mengetahui sesuatu itu kita jangan tahu dari orang. Dan kalau kita ingin mengetahui dalamnya air atau mengukur dalamnya air ataupun mengetahui dalamnya air, itu kita tidak bisa mengetahuinya kalau kita ada di permukaan atau kita ada di darat itu ya. Jadi kita kalau ingin mengetahui kedalaman air itu ya kita harus masuk ya, biar kita tahu apa isinya, berapa kedalamannya ya, banyak atau tidaknya ikan di dalam air itu sebagai perumpamaan. Jadi kalau kita pengen tahu sesuatu ya kita harus masuk ke dalamnya. Jadi itulah kata-kata itulah yang buat saya semakin kuat ya penasaran saya terhadap organisasi LDI ini. Jadi pada saat itu saya beranikan diri itu untuk ikut sholat maghrib lagi. Jadi setelah jarak 2 atau 3 harinya itu saya sudah sudah memberanikan diri untuk ikut sholat berjamaah di sana. Jadi saya ini karena saya sudah lama tahu tentang jamaah ini ya, jadi penampilan saya itu sudah hampir menyerupai masyarakat LDII sebelumnya ya. Jadi dari mulai cara berpakaian saya sudah cingkrang sesuai dengan ajarannya Nabi ya, sudah cingkrang. Kemudian adab-adab saya sudah mengerti karena saya cari tahu dan cari informasi, dan kebetulan juga saya punya teman di jamaah ini. Jadi saya tuh banyak dikitnya sudah tahu ya. Jadi saya pada saat itu saya sangat takut ya, sangat takut dan benar-benar pertama kalinya saya membuktikan sesuatu di dalam hidup saya ini ya. Jadi saya buktikan omongan orang itu, saya ikut sholat di sana. Jadi saya masuk di sana. Memang pas saya datang ke masjid itu jamaah pada memperhatikan saya. Kenapa? Karena saya baru di Palembang itu, baru di kelompok itu kan. Saya belum pernah datang ke masjid itu. Jadi mungkin asing saya tadi kan, asing ya. Jadi karena mungkin saya asing tadi, jadi mereka agak sedikit memperhatikan. Nah di sana saya tidak merasa risih, tidak merasa apa ya, karena di sana itu menurut saya wajar mereka memperhatikan saya karena saya pendatang baru ya di lingkungan mereka itu ya. Jadi saya ikut sholat seperti biasa. Ya sholatnya itu sama saja, sholatnya sama saja seperti sholat ya pada umumnya itu ya. Tidak ada tambah-tambahannya, sama dengan ajaran-ajaran Rasul, ajaran-ajaran Nabi ya, sesuai dengan ajaran atau syariat Islam ya. Jadi setelah saya selesai sholat, yang saya tunggu adalah ketika tempat saya selesai sholat tadi apakah benar dipel atau tidak ya. Jadi setelah selesai sholat itu saya pulang ya. Setelah selesai sholat itu saya pulang. Nah tapi setelah saya selesai pulang ke masjid itu saya tidak langsung pulang ya. Kebetulan itu masjidnya pakai jendela, jadi ada jendela kacanya seperti itu. Jadi kelihatan ya posisi saya sholat tadi seperti apa. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngepel, ngelap di sana, itu pasti kelihatan dari luar. Jadi saya pulang, tapi saya tidak langsung pulang ke rumah, dan saya itu duduk di depan plangnya tadi. Ya saya ingin membuktikan, memperhatikan apa memang benar tempat saya tadi duduk di pel ya, gitu ya. Dan ternyata hampir mau isya, dari maghrib dan hampir mau isya ya,
itu nggak ada yang ngepel tempat saya sholat tadi, itu nggak ada yang ngepel, yang ngelap, itu tidak ada ya. Jadi membuat saya tuh, loh kok biasa saja ya, tidak apa maksudnya, omongan yang diomongin orang tadi kok nggak ada, kok nggak terjadi gitu kan, seperti yang saya lakukan ini kan. Berarti omongan orang ini hanya sekedar omong-omongan saja seperti itu ya. Kemudian saya rutin, setelah itu saya rutin ya ikut sholat di masjidnya LDI ini tadi. Karena saya ngerasa nyaman ya, masjidnya bersih ya, masjidnya bersih, rapi ya. Jadi saya tadi nyaman sholat, jadi saya ikut terus sholat di sana, maghrib bisa, karena biasanya saya pulang kerja itu sebelum maghrib, jadi saya bisa ikut sholat maghrib dan sholat isya di masjid tersebut ya. Kemudian setelah saya itu ikut sholat, karena saya sering ikut sholat itu, kemudian saya disapa oleh seseorang gitu ya. Saya disapa oleh seseorang, ternyata itu mubalik ya, kebetulan dia itu mubalik setempat ya. Jadi namanya itu insya Allah namanya dulu itu Mas Husni Hadi ya, Mas Husni Hadi. Jadi saya tuh disapa oleh Mas Husni Hadi, dan ya di sana kami sedikit bercerita, dan saya juga sempat bertanya-tanya dengan beliau, dan beliau juga sempat menjelaskan beberapa hal kepada saya yang membuat jawaban Mas Hadi tadi yang menurut saya hampir sebagian besar sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak saya selama ini ya. Jadi saya sempat bertanya kepada Mas Husni Hadi, dan Mas Husni Hadi juga sempat menjelaskan. Jadi apa yang dijelaskan mas-masnya tadi itu sudah hampir menjawab semua pertanyaan di dalam hati saya tadi. Jadi untuk lebih lanjutnya lagi itu banyak yang bilang LDI itu sering melakukan perkumpulan seperti itu ya. Perkumpulan seperti itu, seperti kalau orang yang bukan golongan dia atau orang yang belum jamaah itu nggak boleh ikut pengajian itu. Nah, saya pribadi malah ditawari gitu kan. Malah ditawari oleh mas-masnya tadi untuk ikut ngaji bersama mereka gitu kan, untuk ikut ngaji bersama mereka. Jadi pada saat itu saya senang ikut ngaji, dan saya juga penasaran apa sebenarnya yang dikaji oleh organisasi LDI ini kan, apa yang dikaji organisasi LDI ini. Jadi saya pada saat itu saya ditawari, saya diomongin untuk datang ke acara sambung kelompok di 15 Ulu dengan membawa Al-Quran dan pena ya. Pada saat itu saya disuruh bawa Al-Quran dan pena katanya. Jadi saya ikut pengajian itu dari awal sampai akhir, dari jam 7:30 insya Allah sampai dengan jam 9. Jadi dari awal saya di sana sampai dengan akhir itu tidak ada satupun hal yang menjanggal dalam pengajian tersebut ya. Jadi dalam pengajiannya itu yang dibahas itu ya Al-Quran ya. Jadi baca Al-Quran dan maknanya juga ya. Jadi kita itu di pengajiannya itu ya membaca Al-Quran dan membahas makna. Jadi maknanya itu dikaji ya. Malah saya kaget ya, saya belum pernah nemuin pengajian di luaran LDI itu yang seperti LDI ini ya. Jadi semuanya di sana itu baik muda, baik yang masih kecil, yang masih muda, yang tua, semuanya ada ya, semuanya ada di pengajian pada saat malam itu. Jadi semuanya mengkaji Al-Quran ya. Jadi tidak ada kejanggalan yang saya temukan di sana. Dan di sanalah saya merasakan saya belum pernah menemukan pengajian seperti LDI ini. Bahkan pengajiannya itu ada yang untuk cabai rawit, istilahnya itu anak-anak PAUD, terus pra remaja, pengajian ibu-ibu, pengajian orang tua, dan pengajian umum ya. Nah, jadi semua yang acara pengajian itu ya yang dibahas itu Al-Quran dan Al-Hadis ya. Yang
dibahas itu Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak ada satupun ajakan untuk memecah belah, ajakan penyimpangan, ajakan yang mungkin nyeleneh dari syariat Islam itu tidak ada. Semua yang saya dapatkan itu, yang saya ketahui itu semua sesuai dengan syariat Islam semua ya. Jadi tidak ada yang seperti misal sholat maghrib 4 rakaat itu enggak ada ya. Semua yang dilakukan itu ya sama ya. Saya bisa ngomong seperti ini ya karena saya sudah mengalami ya, saya sudah terjun langsung, saya sudah buktikan langsung. Jadi apa yang diomongkan oleh akun-akun YouTube, omong-omongan orang itu tuh hanya isu ya, hanya isu yang kita nggak boleh percaya dengan isu-isu seperti itu kalau kita belum mengetahuinya secara langsung. Dan kalau menurut saya, kalau untuk kita mengetahui sesuatu itu lebih baik kita langsung ke sumbernya ya, jangan kita cari informasi ke media-media sosial, ke akun-akun YouTube apalagi ya, karena akun-akun YouTube itu mereka itu hanya membuat konten tanpa memperhitungkan atau memikirkan sebab dan akibat. Jadi mereka itu hanya membuat konten itu hanya untuk jumlah viewer dan mereka dapat uang seperti itu. Jadi menurut saya, kalau mau tahu sesuatu ya, mau tahu info dari suatu hal itu lebih baik kita langsung ke sumbernya. Jadi